Selamat pagi pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Anita Olivia dalam acara seputar teknologi pendidikan. Nah, saya tidak sendiri di sini, ada beberapa narasumber di samping saya. Yang pertama ada Ibu Menteri Pendidikan, yaitu Ibu Afila. Bagaimana Ibu kabarnya? Halo, baik, Alhamdulillah. Ya. Lalu ada Kepala Badan Bahasa, yaitu Bapak David. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, halo, baik. Kabarnya baik. Oke, lalu ada dari ahli teknologi pendidikan, yaitu Ibu Izati. Ya, halo, selamat pagi. Nah, Alhamdulillah baik. dan tak lupa pula ada teman-teman perwakilan dari jurnalis Indonesia yang diwakili oleh Mbak Nalita Oktaviana. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, yang terakhir ini ada dari Aliansi Jurnalis Independen, yaitu Mas Dava Ilyasa. Bagaimana Mas kabarnya? Ya, baik. Selamat pagi semua. Pagi. Nah, topik kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas bahasa Indonesia pada bidang jurnalistik. Nah, langsung saja kita berbincang dengan narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Kalau begitu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Menteri Pendidikan, yaitu Ibu Afila. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pendidikan di Indonesia saat ini? Begini Mbak Anita, selama pandemi COVID-19 ini telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Di saat pandemi ini, menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajaran mandiri sebagai outcome dari edukasi. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyedia akses internet pada daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjadi permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Oke. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Ibu Menteri, bagaimana Kementerian Pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia? Pentingnya untuk mengenalkan paradigma baru pendidikan yang lebih kolaboratif. Jadi kreativitas dan inovasi yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya ingin tersebarnya sebuah paradigma baru di mana siswa, guru, dan orang tua merdeka untuk mencoba hal-hal baru. Banyak bertanya, mencoba, dan berkarya. Esensi Merdeka Belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk pemerintah, tapi pendidikan itu adalah milik masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Tentunya dengan kurasi kualitas yang baik. Tetapi, pendidikan itu bisa dalam format yang sangat variatif dan bisa didapatkan dari berbagai macam pihak. Dengan teknologi yang kita miliki sekarang, kita bisa akses itu dari manapun. Jadi inilah yang namanya Merdeka Belajar. Gitu, Mbak Anita. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu nih tanggapannya dari
ahli teknologi pendidikan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Izati selaku ahli teknologi pendidikan mengenai pernyataan dari Menteri Pendidikan? Nah, dan seperti apa nih pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas bahasa Indonesia kita saat ini, Bu? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Anita selaku moderator yang telah mengundang saya dalam talk show ini. Nah, tanggapan saya mengenai pernyataan dari Ibu Afila selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, benar apa yang dikatakan oleh beliau bahwa situasi pandemi ini menjadi tantangan bagi kreativitas bagi setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua orang tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Dan saya juga setuju dengan jawaban Ibu Afila mengenai cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu mengenakan paradigma baru pendidikan yang lebih kolaboratif dengan memunculkan kreativitas dan inovasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Lalu berikutnya tanggapan saya mengenai pemanfaatan teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan, khususnya pada peningkatan kualitas bahasa Indonesia. Tentu saja teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan sangat besar dalam dunia pendidikan, khususnya pada peningkatan kualitas bahasa Indonesia. Contohnya saja di era pandemi saat ini, seluruh pendidikan di Indonesia maupun dunia beralih menggunakan teknologi, yang di mana profesi teknolog pendidikan sangat bermanfaat dan berperan sangat besar dalam situasi seperti ini. Nah, kita dapat memanfaatkan para teknolog pendidikan ini sebagai perancang atau desainer untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia kita. Contohnya, para teknolog pendidikan dapat membuat bahan ajar, baik itu buku, modul, lembar kerja, bahkan dapat membuat pelatihan yang berisi peningkatan kualitas bahasa Indonesia. Apalagi untuk para jurnalis di Indonesia, ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia mereka, terutama untuk menulis berita agar berita yang mereka sampaikan itu menggunakan bahasa Indonesia yang berkualitas, bukan bahasa yang asal-asalan saja gitu. Oke, nah ternyata pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pendidikan, khususnya peningkatan kualitas bahasa Indonesia ini cukup besar ya. Nah, lalu bagaimana nih cara Ibu untuk memaksimalkan peranan teknologi pendidikan untuk saat ini? Untuk memaksimalkan peranan teknologi pendidikan saat ini, sebelumnya kita kenali dulu definisi teknologi pendidikan menurut PICT tahun 2004. Yaitu teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Nah, merujuk pada definisi EICT 2004 ini, bahwa teknolog pendidikan harus dapat memfasilitasi belajar dan meningkatkan performa kinerja baik perorangan, kelompok, atau organisasi dengan usia berapapun, kapanpun, dan dimanapun, dengan materi apapun. Maka saatnya teknolog pendidikan berkiprah lebih banyak dalam situasi saat ini. Para teknolog pendidikan harus memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan mengikuti tren dan standar kompetensi untuk seluruh jenjang pendidikan formal dan non-formal terkait materi apapun yang dibutuhkan pelajar. Nah, teknolog pendidikan sangat berperan dalam revolusi pendidikan yang terjadi pada saat ini, terutama pada revolusi pendidikan abad ke-21. Dan lebih khusus lagi pada revolusi keempat yang dikenal dengan pendidikan 4.0. Teknolog pendidikan secara pribadi harus mampu beradaptasi nih dengan berbagai perubahan tuntutan revolusi 4.0 tersebut, dengan eksis dan berkontribusi positif terhadap berbagai perubahan, serta mengoptimalisasi kemampuan mereka dengan menciptakan sumber-sumber pembelajaran berbasis teknologi yang efektif sebagai alat bantu pendidikan. Disinilah peran teknologi pendidikan sangat besar dengan memfasilitasi proses pembelajaran di era pendidikan 4.0, terutama dalam peningkatan kualitas bahasa Indonesia.
Oke, terima kasih, Bu. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Apila selaku Menteri Pendidikan dan Ibu Izati selaku Ahli Teknologi Pendidikan. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari Kepala Badan Bahasa mengenai bagaimana kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan saat ini. Baik, terima kasih Mbak Anita atas pertanyaannya. Mengenai kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan saat ini sebenarnya belum bisa dibilang sudah bagus ya. Jadi selama ini ada anggapan yang salah di antara para guru bahwa hanya guru bahasa Indonesia saja yang perlu memperhatikan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Jadi bagaimana mau dibilang sudah bagus atau belumnya? Kalau pemahaman dasarnya saja sudah salah. Bahasa Indonesia yang digunakan guru akan menjadi contoh penggunaan bahasa oleh peserta didik. Banyak peserta didik yang mengidolakan guru sehingga bahasanya pun sering secara tidak sadar diikuti oleh para muridnya. Oleh karena itu, sangat tepat jika setiap guru menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajarannya dengan benar. Penggunaan bahasa Indonesia secara benar ini akan memberi karakter pada berpikir seseorang secara benar dan merupakan jati diri seseorang yang berpihak pada suatu kebenaran. Jati diri tersebut tampak dalam kepatuhan menggunakan aturan secara benar, bahkan melakukan upaya-upaya untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia secara benar. Keberpihakan pada yang benar ini akan merasuk dalam pribadi seorang guru, sehingga ia akan selalu menjadi orang yang digugu dan ditiru. Guru yang selalu berpihak pada kebenaran dalam pembelajaran pun, ia akan memberikan contoh kepada peserta didik segala hal yang benar dan segala hal yang baik, termasuk pula dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai kaidah. Guru yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dalam proses pembelajaran akan meminimalisasi kesalahan siswa dalam memahami materi pelajaran, pesan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta karakter bangsa yang diidamkan disampaikan guru dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka akan mudah terinternalisasi pada diri siswa. Guru harus membiasakan menggunakan dan memilih kosakata yang tepat dalam pembelajaran. Pilihan kata-kata dalam pembelajaran ini akan dapat membentuk karakter peserta didik untuk memiliki kepribadian bahasa Indonesia yang diidamkan, sehingga sudah saatnya guru harus lebih cermat lagi dalam menggunakan bahasa Indonesia agar kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Oke, baik, Pak. Nah, selain itu, saya juga ingin tahu nih, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang penulisan jurnalistik dan bagaimana peran Badan Bahasa dalam meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dalam bidang jurnalistik. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang penulisan jurnalistik ini dapat dilihat pada ruang publik ya. Di sini kita lihat media sosial sebagai ruang publik, di mana media sosial digunakan sebagai media komunikatif yang dapat digunakan untuk portal berita. Jika penggunaan bahasa Indonesia di portal berita ini terlihat teratur, dapat diindikasikan pengajaran bahasa Indonesia telah berhasil. Sebaliknya, pengajaran bahasa Indonesia yang tidak teratur menyebabkan situasi bahasa di portal berita juga berantakan. Jika kita lihat, memang sudah banyak portal berita yang sudah bagus dalam menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Namun tidak sedikit juga portal berita yang masih banyak melakukan kesalahan dalam menulis berita yang tentunya pasti membuat kita risih melihatnya sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kesalahan-kesalahan penggunaan ejaan, tanda baca, dan pilihan kata yang tidak tepat pada portal berita ini merupakan cerminan kurangnya pemahaman berbahasa yang baik. Kesalahan-kesalahan tersebut merupakan barometer keberhasilan pendidikan pada umumnya. Disinilah peran Badan Bahasa dalam meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dalam bidang jurnalistik, di mana Badan Bahasa bekerja sama dengan para lulusan TP yang bekerja di bidang pelatihan dengan membuat program pelatihan yang membantu meningkatkan kualitas bahasa Indonesia atau kemampuan berbahasa Indonesia bagi para jurnalis. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Bapak David selaku Kepala Badan Bahasa, kali ini saya ingin bertanya kepada salah satu perwakilan jurnalis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang jurnalis dalam pekerjaannya tidak luput dari penulisan berita. Nah,
Kendala lain seperti apa yang sering teman-teman jurnalis alami selama proses penulisan? Baik, terima kasih Mbak Anita atas pertanyaannya ya. Namun sebelum menjelaskan kendala yang kami alami, terlebih dahulu saya akan memberi penjelasan singkat terkait dengan penulisan berita. Jadi menulis itu adalah kegiatan yang memang menyenangkan bagi kami para jurnalis karena dapat membuka cakrawala imajinasi. Namun menulis sebuah berita baik itu di media cetak maupun elektronik itu tidak sama ya, tentunya dengan menulis dongeng, cerpen ataupun novel. Nah, untuk dalam menulis berita itu mulai dari cara penulisan, bahasa, kemudian isi cerita, hingga pemilihan fotonya harus berpedoman pada kaidah bahasa jurnalistik. Meski pada kenyataannya ya masih ada saja kesalahan-kesalahan penulisan berita yang tidak sesuai dengan kaidah. Nah, terlepas dari kesalahan tersebut, penulis berita juga tidak selalu menyenangkan bagi kami. Pasalnya, ada saja hambatan atau kendala yang dialami oleh seorang jurnalis dalam menulis berita. Hambatan itu biasanya itu ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Kalau hambatan internal itu hambatan dari dalam diri jurnalis itu sendiri, baik itu seperti rasa malas, mood yang kurang baik, kemudian rasa bosan, kurangnya ide, kurang percaya diri dengan tulisan, hingga pada masalah writer's block. Apa itu writer's block? Yaitu suatu kondisi di mana kita itu memang merasa sangat sulit untuk menulis dan kita juga tidak tahu mau menulis apa. Nah, kondisi yang seperti ini itu akan sangat berpengaruh pada kurangnya motivasi penulis dalam menulis berita, sehingga juga akan sangat mempengaruhi hasil tulisan kami dan juga nilai dari suatu berita. Nah, kesulitan selanjutnya itu yaitu masalah teknik pengalih bahasaan, yakni mengalih bahasakan atau merubah struktur bahasa dari hasil obrolan wawancara menjadi bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik. Di samping hambatan internal juga terdapat hambatan eksternal, yaitu seperti lingkungan yang kurang mendukung, kemudian sulitnya memperoleh data dari narasumber, dan juga kendala teknis. Oke, terima kasih Mbak Nalita. Nah, tapi kami juga ingin tahu nih bagaimana teman-teman jurnalis mengatasi kendala selama penulisan tersebut. Ya, baik. Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan internal yang pertama yaitu kita dapat memotivasi diri sendiri agar tidak malas untuk menulis. Yang kedua, jika memang tidak memiliki ide, maka kita bisa mencermati peristiwa aktual yang terjadi di sekitar, kemudian kita bisa mengkritisi, menanggapi, dan menulis opini kita tentang peristiwa tersebut. Nah, jika memang dirasa masih sulit, kita bisa melakukan riset dengan memanfaatkan teknologi seperti Google, media sosial, atau teknologi lainnya untuk mencari ide ataupun mencari berita apa sih yang memang sedang ramai diperbincangkan. Kemudian kalau untuk masalah teknik pengalih bahasaan itu dapat diatasi dengan membiasakan diri kita untuk membaca tulisan dari jurnalis lain. Nah, kemudian kita bisa menganalisis gaya bahasa apa yang digunakan oleh jurnalis itu. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan yaitu dengan melatih diri untuk menuangkan gagasan dari bentuk obrolan ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan eksternal yaitu yang pertama, cari dan pilihlah lingkungan yang kondusif dan mendukung agar kita bisa lebih fokus dalam menulis atau melakukan penulisan berita. Yang kedua, kesulitan memperoleh data dari narasumber itu dapat diatasi dengan memperbanyak sosialisasi dan pintar bergaul dengan siapa saja. Jadi tidak hanya dengan orang yang dianggap berpengaruh, tetapi juga dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu dengan tetap memperhatikan kode etik dan sopan santun ya, agar kita bisa mudah diterima di masyarakat. Nah, yang terakhir untuk kendala teknis itu dapat diantisipasi dengan rutin merawat alat elektronik yang kita miliki agar selalu dalam kondisi baik, serta memastikan internet selalu tersedia untuk digunakan.
Nah, jadi dengan demikian seorang jurnalis itu harus bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat mengatasi kendala dalam penulisan berita, baik itu internal maupun eksternal. Itu Mbak Anita. Oke, nah kita telah mendengar nih pernyataan dari beberapa narasumber kita pada pagi ini. Nah, yang terakhir saya ingin bertanya kepada Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, yaitu Mas Dava. Nah, menurut Anda bagaimana kondisi jurnalis Indonesia saat ini? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Mbak Narita selaku moderator acara yang luar biasa ini, dan terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dibilang jurnalistik di Indonesia ini mengalami perkembangan yang pesat karena beberapa faktor, diantaranya perkembangan teknologi yang masif, juga media digital yang makin bervariatif. Dulu informasi sangat eksklusif karena terbatas sarana mencari informasi. Media penyebaran informasi masih terbatas, apalagi ketika Indonesia masih masa Orde Baru, di mana pemerintah sangat amat membatasi informasi kepada masyarakat umum. Dulu cuma ada TV yang jadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan itu pun TV dan radio benar-benar dikuasai oleh pemerintah. Jadi informasinya cenderung memihak pada pemangku kekuasaan saat itu. Nah, hal itu membuat menciderai gitu asas-asas jurnalisme. Yang pertama moralitas, yang kedua profesionalitas, yang ketiga demokrasi dan supremasi hukum. Nah, namun pada reformasi jurnalistik mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan era globalisasi yang sangat masif, informasi juga sangat banyak. Kemudian ditambah lagi dengan sarana media informasinya juga sangat bervariatif saat ini. Jadi orang-orang makin mudah untuk mencari. Apalagi sekarang masyarakat tidak cuma mencari, tapi masyarakat juga dapat membuat beritanya sendiri yang kita sebut jurnalisme warga. Seperti itu. Misalnya kita lihat kalau dikontekskan dalam konteks bahasa Indonesia, dulu informasi sangat terbatas, jadi informasi yang keluar itu ditata bahasanya. Namun karena sekarang informasi sangat pesat, controllingnya sangat kurang dalam ketatan bahasa, makanya banyak sekali jurnalis atau berita-berita yang menggunakan kata-kata yang salah karena banyak pertimbangan, apalagi sekarang untuk mencari informasi kan gampang. Jadi nilai keberhargaan dari berita itu kurang, sehingga masyarakat tuh mencari berita-berita yang sangat update gitu. Nah, ngejar update-nya itu membuat ketatan bahasanya jadi lebih berkurang, seperti itu Mbak Naika. Selama menjalankan pekerjaan sebagai jurnalis, apakah sering ditemui nih masalah yang dihadapi oleh anggota jurnalis independen, contohnya seperti akun anggota jurnalis independen yang diretas atau yang lainnya? Dan ketika mengalami masalah tersebut, nah bagaimana peran aliansi jurnalis independen dalam mengatasi masalah tersebut? Betul sekali pertanyaannya. Penyebaran informasi ini boleh jadi lebih baik karena informasi lebih banyak. Namun nggak luput juga dari keterbatasan sama kelemahan. Salah satunya adalah peretasan. Peretasan juga sempat menimpa akun pribadi saya selaku Ketua Umum Aliansi Jurnalisme Independen yang diduga dilakukan sebagai upaya adu domba. Sebab usai mengalami peretasan itu, saya mengedarkan narasi hoax, kayak misalnya berpihakan pada seorang, kemudian pemerintah membubarkan salah satu ormas. Itu sebenarnya menciderai juga 4 asas dari Islam itu. Nah, kita sih berharap Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus pencemaran, karena ini kasus pencemaran nama baik. Dan itu juga mencederai 4 asas yang tadi saya bilang, yaitu dan juga kebebasan pers yang selama ini kita gaungkan semenjak reformasi. Nah, kita sih berharap semua pihak untuk menghormati dan
independensi kami sebagai jurnalis, karena adalah bentuk profesionalisme kami untuk tidak memihak pada siapapun dan apapun, dan kami akan bekerja keras untuk menjaga netralisme kami. Semoga kami mendapat kabar baik dari Kepolisian Republik Indonesia dan pelaku peretasan juga dihukum seadil-adilnya. Mungkin seperti itu, Mbak Anita. Ternyata menarik sekali pembahasan kita pada pagi kali ini. Untuk penonton sekalian, semoga setelah menonton talk show ini dapat meningkatkan kualitas bahasa Indonesia Anda, terutama untuk para jurnalis di Indonesia, karena pembahasan pada pagi ini penting dan sangat menarik. Nah, baiklah, karena waktu yang sudah habis, terpaksa kita harus mengakhiri talk show pada pagi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada acara ini. Saya Anita Olivia, pamit undur diri, sampai jumpa.